Selamat datang di video saya. Kali ini, video saya akan membahas tentang strategi dalam mencari jurnal ilmiah sekaligus menemukan research gap yang mungkin akan berguna bagi teman-teman yang baru mau memulai skripsi atau tesis. Bagi teman-teman yang baru menonton video saya, perkenalkan nama saya Risang Baskara. Sekarang saya mengajar di program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Um, Secara umum nanti akan ada 3 step yang akan saya jelaskan. Step 1, step 2, dan step 3. Dan masing-masing step akan menggunakan website yang berbantuan artificial intelligence gitu. Step ketiga itu nanti kita akan menggunakan reference manager. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat ada beberapa website yang saya coba tawarkan. Dan sekali lagi, ini adalah strategi yang saya coba tawarkan kepada teman-teman sekalian. Jika cocok silakan dipakai, jika tidak saya yakin teman-teman punya strategi sendiri, tetapi saya kira highlight dari video ini dan video saya sebelumnya saya sudah membuat video tentang cara mencari jurnal ilmiah lewat Open Knowledge Map, pindah ke Insightful, kemudian pakai Scholarly gitu. Jadi saya kira highlight penggunaan website berbantuan artificial intelligence ini adalah website ini membantu kita untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien ketika kita memulai um, pencarian kita uh, tentang jurnal ilmiah. Jadi saya kira highlight-nya itu. Strateginya mau seperti apa, step-stepnya seperti apa, saya kira teman-teman mungkin akan menemukannya sendiri gitu. Tapi yang saya coba tawarkan dalam video ini dan video saya sebelumnya adalah langkah-langkah yang saya lakukan, gitu. More or less, ya. Oke teman-teman, jadi hari ini intinya sebenarnya adalah strategi mencari jurnal ilmiah gitu ya. Ada 3 step, step 1, step 2, step 3. Tetapi dalam step-step itu kita juga bisa pada saat yang bersamaan melihat melihat ruang-ruang di mana uh, kita bisa menemukan research novelty gitu ya. Jadi ada research gap nih di antara jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ada sebelumnya gitu, dan kemudian lewat step-step itu kemudian kita bisa melihat oh ya kira-kira ini nih yang belum dilakukan dan ini bisa aku lakukan dalam skripsi atau tesisku gitu, more or less ya. Um, Teman-teman, meskipun saya menulisnya mencari research gap, tetapi tidak ada website berbantuan artificial intelligence manapun yang sejauh saya pakai yang bisa langsung menemukan research gap itu. Jadi langsung kita ngetik di search engine-nya gitu ya, research gap apa dengan apa gitu, kemudian kita press enter kemudian muncul semua gitu research gap-nya, enggak gitu. Dalam beberapa seminar dan conferences gitu ada beberapa teman-teman partisipan juga yang bertanya gitu, Mas Risang ada nggak sih gitu yang bisa langsung menemukan research gap gitu. Sayangnya nggak ada. Kalau ada saya mau langsung langganan, saya langsung mau beli gitu ya lisensinya. Tidak ada gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah yang saya coba lakukan adalah um, dengan memecahnya menjadi beberapa step, dan kemudian dengan step-step itu, dengan langkah-langkah itu, um, saya bisa menemukan jurnal ilmiah yang saya inginkan gitu, yang cocok dengan apa yang saya mau, dan kemudian dari situ kita olah supaya kita bisa bisa lihat apa namanya, ada research gap-nya enggak ya gitu. Nah, website dengan AI ini membantu kerja saya dengan lebih cepat dan lebih efektif gitu. Kira-kira itu arahnya ke sana ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di screen saya sudah ada banyak website. Kira-kira ini website yang saya gunakan ketika saya mencari jurnal ilmiah dan kemudian menemukan research gap-nya gitu ya. Di step pertama, di step pertama saya menggunakan Elicit dan Open Knowledge Map gitu. Nanti kita akan coba sebentar, kita bandingkan gitu. Detail untuk masing-masing penggunaan websitenya saya kira akan saya letakkan di video yang terpisah supaya tidak terlalu panjang gitu. Video yang pertama kayaknya panjang banget gitu, 45 menit gitu, kayaknya bosen banget. Hari ini saya mau bikin lebih pendek, general impression dulu seperti apa, kemudian nanti detailnya saya kira akan saya bagi ke video-video yang lebih pendek, itu video lainnya yang lebih pendek. Di step 1 saya pakai Elicit dan Open Knowledge Map ya.
Di step satu ini sebenarnya adalah starting point gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu mau ngapain gitu, cuma tahu aku maunya gini gitu ya. Teman-teman bisa mulai di dua website ini, Elicit atau Open Knowledge Map. Kemudian teman-teman masukkan kata kuncinya pengen nulis apa toh, pengen meneliti apa toh. Kemudian dari situ di Elicit dan Open Knowledge Map akan diarahkan ke kesebaran topik-topik, kesebaran jurnal ilmiah yang nyambung dengan kata kunci yang kita masukkan. Dari situ teman-teman mulai collecting scientific papers-nya yang teman-teman inginkan gitu. Kayaknya ini yang aku mau gitu. Dari Elicit atau Knowledge Map. Jadi memang step satu sangat berguna bagi teman-teman, misalkan teman-teman mahasiswa yang mau ke seminar gitu ya, mau nulis proposal gitu. Aku mau nulis apa ya gitu. Aku punya ide tapi belum tahu detailnya gimana nih gitu. Referensinya apa sih? Nah, mulai dari step satu ini, pindah ke Elicit, pindah ke Open Knowledge Map, isi kata kunci, browse scientific papers yang di sana, dan dapatkan gist masing-masing jurnalnya, dan kemudian teman-teman bisa apa ya, building up knowledge gitu tentang topik yang teman-teman mau mau uh, teliti, kira-kira gitu. Dari step satu di Elicit dan Open Knowledge Map sendiri, kita juga sudah bisa melihat sebaran topik dan sebaran jurnal-jurnal ilmiahnya yang sudah terjadi apa. Dan kita bisa melihat ternyata jurnal-jurnal ilmiah itu sudah membahas ini, dan ini. Gitu. Dari situ kita juga sudah bisa melihat, oh ternyata ada ruang-ruang yang belum terjamah gitu ya, belum belum terjamah nih oleh jurnal-jurnal ilmiah itu. Take notes gitu. Itu nanti akan kita bawa ke step berikutnya di step kedua. Di step pertama, ketika teman-teman sudah dapat nih a whole compilation of scientific papers gitu misalkan, nah paper-paper itu akan kita bawa ke step 2. Di step 2, saya menawarkan 4 website berbantuan AI yang akan membantu kita untuk membuat jejaring gitu ya, membuat network gitu ya, membuat jejaring jurnal ilmiah lainnya yang terkoneksi, yang punya topik yang sama, yang mungkin mensitasi paper yang tadi kita cari di step 1 di Elicit atau Knowledge Map, dan kemudian kita bisa melihat gitu. Kira-kira topik itu mengarah kemana? Gitu. Jurnal-jurnal ilmiah seperti apa sih yang nyambung dengan paper yang tadi kita sudah pilih di step 1 gitu. Ada Research Rapid, ada Insightful, ada Connected Papers, ada Lead Maps. Research Rapid dan Insightful itu gratis. Gitu. Kayak saya bagi menjadi dua segmen gitu ya. Gratis, Research Rapid butuh login, sign up kemudian login gitu. Sementara Insightful tidak. Sementara Connected Papers dan Lead Maps, saya lupa dulu kayaknya gratis ya, tapi sekarang mereka punya premium features, jadi ada pricingnya gitu. Jadi kalau mau mau fiturnya nambah ya harus bayar lagi gitu. Tapi keempat keempat situs ini punya hal yang sama gitu. Mereka sepertinya tujuan utamanya memang membuat jejaring informasi tentang jurnal ilmiah gitu yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, di step 2 ini, teman-teman juga bisa melihat sebaran jurnal-jurnal ilmiah yang berbicara tentang topik yang teman-teman mau teliti. Dari situ mulai terlihat topik-topik ini sudah dibahas belum, aspek-aspek apa yang sudah dibahas dan belum dibahas. Apakah di konteks penelitianku sudah ada yang membahas ya, gitu. Di sini sudah bisa bisa kita lihat sebaran-sebaran topiknya dan bagaimana kemudian paper-paper itu terkoneksi dengan paper yang lain, gitu. Nanti kita lihat fitur-fiturnya secara umum ya, detail Research Rapid dan Insightful akan kita bahas di video yang berbeda. Insightful sudah saya bahas di video sebelumnya, gitu. Tapi Research Rapid nanti mungkin akan saya bahas di video yang lain. Nah, step ketiga adalah semua referensi, semua jurnal ilmiah yang kita dapatkan di step 1, di step 2 akan kita compile dan kita masukkan ke dalam cluster-cluster di reference manager. Jadi jangan lupa. Jadi jangan jangan nyari di step 1, nyari step 2, tetapi lupa untuk nyimpen gitu. Meskipun meskipun ada yang mengatakan menyimpannya manual gitu, tapi saya tetap menyarankan pakai pakai reference manager ini gitu karena memang sangat berguna, karena memang lebih efektif dan efisien gitu. Apalagi research rapid itu ini
apa namanya bocoran. Research Rabbit itu bisa tersinkronize, bisa nyambung, tersinkronisasi langsung dengan Zotero. Jadi kita ngerjain apa di Research Rabbit, kita compiling papers di Research Rabbit, kita nyari papernya apa, bisa langsung tersimpan dan tersinkronisasi di Zotero. Jadi saya kira saya akan tetap menawarkan di step 3 ini semua paper yang kita dapatkan kita kumpulkan, kita store gitu ya, kita save di reference manager. Teman-teman silakan pilih, saya menawarkan ada 4 yang pernah saya pakai, tapi yang saya pakai sekarang, yang rutin saya pakainya 2. Jadi tetap harus di save dan kemudian disimpan ke dalam cluster-cluster supaya memudahkan kita kalau nantinya kita kalau membaca lagi dan kira-kira mau apa ya membongkar lagi gitu, memastikan research gap-nya seperti apa, paper-paper tersebut sudah apa rapi gitu, tersusun rapi dengan sesuai dengan cluster-nya masing-masing gitu, kira-kira. Ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley, ada Jabref. EndNote berbayar, tapi karena saya kampus tempat saya studi lanjut itu memberikannya gratis, maka saya pakai EndNote. Tapi kalau teman-teman pakai EndNote, memang harus beli gitu ya, sama harus beli gitu kira-kira. Kalau mau gratisan ada Zotero, ada Mendeley, ada Zabref gitu. Zotero tuh saya senang pakai Zotero karena dia multi platform. Websitenya bisa dibuka, desktop app Windows-nya bisa dibuka, dan dia punya add-ons Microsoft Office di Word gitu. Jadi komplit menyenangkan lah, sama kayak EndNote gitu. Sama kayak EndNote sebenarnya mirip, kalau saya bandingin EndNote sama Zotero tuh sama gitu. Cuma Zotero gratis gitu, gratis. Meskipun fiturnya ada beberapa yang berbeda, tetapi more or less sama. Dan menyenangkan karena Zotero bisa langsung nyambung dengan Research Rabbit, itu yang saya sukai. Jadi ketika saya di step 2, saya juga bisa langsung ke step 3 gitu. Tapi jika teman-teman menggunakan reference manager yang berbeda, pakai Mendeley, boleh pakai Mendeley. Kalau pakai Zabref, Zabref itu salah satu reference manager juga, open source, gratis juga, teman-teman juga silakan pakai gitu. Tapi intinya step 1 compiling apa ya namanya, di initial information gitu ya tentang topik yang teman-teman mau cari, sebaran topiknya seperti apa, paper-paper apa yang sudah membahas topik tersebut. Di step 2 teman-teman browse lebih dalam lagi, mengkoneksikan paper yang teman-teman cari di step 1 dengan paper-paper yang lain. Apakah misalkan konteksnya sudah pernah dibahas, kalau sudah pernah konteksnya apa, metodenya sudah dibahas gitu ya, metode apa yang dipakai membahas konteks tersebut gitu. Akan kita cari koneksinya di step 2 lewat Research Rabbit, Insightful, Connected Papers atau Lead Maps gitu ya, tergantung preferensi teman-teman. Nah, habis dari itu semua referensinya akan kita simpan di step 3 di reference manager yang teman-teman akan pakai gitu. More or less general impression untuk flowchart mencari research gap dan jurnal ilmiahnya kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lihat yuk masing-masing website-nya dan kira-kira interface-nya seperti apa sih dan bagaimana kita bisa menggunakannya gitu. Yuk, kita pindah ke Elicit. Jadi di step 1 ada 2 website yang saya kira mirip gitu ya, yang kita bisa gunakan untuk mencari initial information gitu atau background knowledge gitu tentang topik yang kita inginkan. Tapi ada perbedaan mendasar. Ini hanya sekedar general impression ya. Detailnya teman-teman nanti silakan browse sendiri atau semoga nyampe saya bikin video lagi bahas khusus tentang Elicit versus Open Knowledge Map gitu. Elicit sendiri sudah pernah dibahas oleh Pak Made Heri Santosa di video beliau, lebih detail juga. Jadi teman-teman bisa bergabung ke channel beliau juga untuk lihat videonya. Gitu. Di Elicit dan Open Knowledge Map mereka hampir mirip. Jadi more or less kita bisa mencari informasi awal tentang topik yang kita inginkan dari 2 website ini. Perbedaan utamanya di sini, gitu ya. Banyak yang bertanya gitu, Mas Risang, apakah website-website ini khusus untuk mereka yang hanya berbahasa Inggris gitu? Karena saya mengajar di sastra Inggris gitu ya. Jawaban saya sangat sederhana, tentu saja tidak. Gitu. Tetapi memang karena website ini websitenya berbahasa Inggris gitu ya, instruksinya bahasa Inggris, maka memang ada tingkat kesulitan tersendiri gitu ya jika teman-teman ingin menggunakan website-website ini, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya masih terbatas gitu. Lebih karena instruksinya bahasa Inggris gitu. Apa namanya? Ketika kita berpindah ke satu bagian ke bagian yang lain,
ada instruksi dari bahasa Inggris yang harus kita pahami gitu. That's all gitu. Tetapi tetapi search engine-nya itu bisa kita pakai untuk mencari informasi jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia juga. Jadi no worries gitu. Jadi kalau Mas Isang bahasa Inggrisku terbatas gitu, tapi aku pengen menggunakan website ini bisa dan boleh, nggak apa-apa. Cuma memang nanti kalau ketika buka bingung gitu ya, pindah ke Google Translate sebentar. Ini maunya apa tuh websitenya gitu kira-kira ya. Di Elicit dan Open Knowledge Map eh, teman-teman prodi non bahasa Inggris bisa bisa menggunakannya juga, tetapi ada perbedaan yang mendasar. Kita mulai dari LSIT-nya. Misalkan saya mau mencari tentang topik sastra dan konflik agama gitu, karena saya di Fakultas Sastra, saya tertarik gitu sastra Indonesia nyambung dengan prodi sejarah gitu. Kira-kira ada nggak sih yang membahas sastra dan konflik agama gitu? Kemudian saya cari kata kuncinya sastra dan konflik agama gitu ya. Nah, nanti Elicit akan menyajikan informasi informasi berkaitan dengan topik tersebut gitu ya, topik tersebut. Teman-teman bisa lihat ada banyak apa namanya, ada banyak paper yang disajikan. Yang menarik dari Elicit karena Elicit tagline-nya adalah uh, your research assistant gitu, AI research assistant gitu. Jadi dia bisa jadi asisten kita nih milih paper-paper yang cocok dengan topik kita. Kalau teman-teman lihat ada banyak paper dalam bahasa Indonesia juga, karena kita kata kuncinya bahasa Indonesia, papernya juga bahasa Indonesia. Permasalahannya adalah papernya itu tidak, kalau teman-teman lihat sebarannya ya, tidak begitu nyambung dengan kata kunci yang kita masukkan, sastra dan konflik agama gitu. Sejauh yang saya pahami, Elicit memang seperti ini. Kalau kita masukkan kata kunci bahasa Indonesia, hasilnya papernya bahasa Indonesia, tetapi kurang begitu efektif gitu. Karena memang mungkin saya juga belum tahu banyak. Elicit search engine-nya memang hanya hanya memaksimalkan penggunaan bahasa Inggris gitu ketika kita mencari kata kuncinya. Nah, tetapi Elicit punya fitur menarik. Jadi kalau kita arahkan kursor kita lagi ke search engine-nya, dia akan mencari topik yang akan mencari kata kunci kita, tapi dalam bahasa Inggris. Kerennya itu. Jadi saya cuma nulis sastra dan konflik agama, tetapi kemudian Elicit merekomendasikan yang kamu maksud tuh ini bukan sih? What is the relationship between religious text and religious violence gitu. Jadi ada apa namanya? Ada rekomendasi pencarian kata kunci oleh Elicit gitu. Dan semakin meyakinkan saya memang kalau Elicit baseline-nya kata kuncinya bahasa Inggris gitu supaya supaya lebih lebih clear bagi saya gitu. Eh, kira-kira itu. Nah, Mas Isang kalau 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 gitu apakah masih tetap bisa dipakai? Tetap bisa dipakai, no problemo gitu. Tapi kemudian saya bandingkan dengan Open Knowledge Map dengan kata kunci yang sama ya. Kalau teman-teman yang prodi bahasa Inggris pakai Elicit, teman-teman punya lebih banyak variasi gitu. Misalkan um, literature, literature in apa namanya? Literature uh, in Indonesia misalkan. Kalau kata kuncinya bahasa Inggris, hasil pencariannya lebih cocok, lebih nyambung gitu ya, lebih connected. Uh, dan apa namanya, hasilnya juga lebih lebih pas gitu lah. Memang kata kuncinya memang kayaknya harus bahasa Inggris. Di Eliset sendiri ada banyak fitur, teman-teman nanti bisa browse, bisa bisa cek sendiri. Tapi yang menarik, sama seperti website berbantuan artificial intelligence yang lain yang saya bahas di video-video saya, dia ada fitur ini. Jadi punya PDF nggak sih? Jurnal tersebut open access nggak sih? Bisa diakses PDF-nya nggak sih? Jadi menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya. Selain itu ada abstract summary yang bisa kita lihat untuk apa namanya ngecek gitu. Oh, paper ini bahas ini gitu. Jadi sebelum kita baca lebih lanjut, sebelum kita download, kita bisa tahu gitu, more or less, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang prodi non bahasa Inggris gitu pengen dapat
informasi tentang jurnal ilmiah yang lebih lebih nyambung gitu, mungkin bisa pindah ke Open Knowledge Map gitu. Karena sejauh yang saya coba, kalau kata kuncinya bahasa Indonesia pun sebaran topiknya lebih nyambung gitu. Hasil-hasil pencarian jurnal ilmiah juga lebih lebih terconnected dengan kata kunci kita masukkan. Yuk kita coba misalkan sastra dan konflik apa? Misalkan gitu konflik agama. Sama kata kuncinya. Teman-teman saya pilih base karena lebih luas gitu, tidak hanya life sciences tapi semua disiplin gitu. Apa namanya? Teman-teman nanti silakan coba sendiri. Kalau saya lebih biasanya pakai yang base untuk pencarian jurnal saya. Kita cari sastra dan konflik agama, kita pencet go. Nah, nanti Open Knowledge Map akan membuatkan virtual knowledge map tentang kata kunci yang tadi kita masukkan. Nah, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada lingkaran-lingkaran, ada bubbles yang berisi tentang sebaran topik yang berkaitan dengan kata kunci yang tadi kita masukkan. Kata kunci adalah sastra dan konflik agama. Jadi seperti ini. Jadi ada yang ngomong tentang Ahmad Tohari, ada yang ngomong tentang cerita rakyat, ada yang ngomong aspek religi dalam naskah, bla 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 gitu ya. Nah, teman-teman tinggal lihat bubbles-nya, tetapi yang menarik adalah antara satu bubble dengan bubble yang lain, semakin mereka beririsan, berarti semakin mereka punya hal yang sama, gitu, nyambung. Gitu. Misalkan eh, kon- konflik konflik batin sosiologi sastra itu beririsan dengan banyak bubbles. Artinya jurnal-jurnal di lingkaran-lingkaran itu punya punya kemiripan gitu. Ada yang sama. Misalkan Ahmad Tohari itu akan sangat jauh berbeda dengan hukum waris gitu misalkan, jadi karena nggak nyambung karena tidak beririsan gitu ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di Open Knowledge Map hasilnya hasilnya berbeda gitu dengan Elicit gitu. Lebih cocok dengan kata kunci bahasa Indonesia, Morales gitu ya, hanya membandingkan saja, tapi sebenarnya bisa digunakan beriringan. Yang menarik juga, Open Knowledge Map menyediakan fasilitas informasi tentang apakah papernya itu open access atau tidak, punya PDF atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat, ada open access, ada PDF, bisa disitasi langsung, dan bisa diekspor langsung. Kemudian nanti kita bisa pindahkan ke reference manager. Jadi menyenangkan, menyenangkan. Nah, ketika teman-teman lihat nih, oh berarti pada saat yang bersamaan aku nyari jurnal, aku bisa melihat sebaran-sebaran topik yang sudah pernah dibahas uh, oleh jurnal-jurnal ilmiah ini, dan kemudian menempatkan diriku pada posisi, oh berarti kalau mau nyari yang baru gitu, nyari gaps-nya, berarti aku harus bikin penelitian yang seperti ini dengan melihat sebaran-sebaran topiknya dan sebaran-sebaran jurnal ilmiah di di topik-topik tersebut. Misalkan kita ngomong tentang Ahmad Tohari gitu ya. Ketika kita klik Ahmad Tohari, ada paper di sana, ada 2 jurnal di sana yang kita bisa lihat, dan dua-duanya open access dan dua-duanya bisa di-download PDF-nya gitu, more or less. Ya. Nah, teman-teman, step pertama teman-teman akan mengumpulkan paper nih dari Elicit dan Open Knowledge Map, dan kemudian akan teman-teman bawa dan teman-teman breakdown lagi menggunakan website di step kedua gitu ya. Kita lihat satu-satu. Itu step pertama gitu ya. Step pertama udah kita kumpulin nih informasi awal papernya seperti apa. Habis itu dari paper-paper itu akan kita lihat nih, paper ini nyambung ke paper mana lagi toh. Nah, step kedua, ada research rapid, ada insightful, ada connected papers, ada lead maps. Kita bahas ya. Lead maps sekarang ada harganya gitu, ada pricingnya, ada layanan berbayarnya. Bagi teman-teman mahasiswa gitu, aduh kok bayar ya? Ya sudah gitu. Yang penting tahu dulu gitu. Bisa dipakai, bisa coba gitu. Tapi kayaknya untuk fitur-fitur premium tambahannya harus bayar. Sama seperti Connected Map sekarang harus bayar gitu, ada pricingnya juga. Tapi mereka fungsinya sama. Nah, kalau mau gratisan, ada dua nih, ada dua. Ada Insightful dan ada Research Rapid. Insightful sudah saya bahas di video sebelumnya. Gitu. Insightful itu lebih menarik lagi, gratis karena gratis dan tidak harus sign up atau login gitu. Sign up dan login. Jadi pakai aja udah bebas gitu.
Sementara Research Rapid butuh butuh sign up dan login, tetapi nilai plusnya adalah dia bisa terkoneksi langsung dengan Zotero gitu. Saya login dulu ya, login ke research akun Research Rapid saya. Nah, kalau teman-teman lihat eh, di interface Zotero-nya itu ada sorry, interface Research Rapid sudah ada tulisan import Zotero collection sama sync with Zotero, karena saya sudah sync maka tulisnya resync gitu, sync with Zotero. Jadi menyenangkan, gratis teman-teman, cuma harus sign up saja gitu, harus masukin email dan harus mendaftar gitu, tetapi gratis. Ini menarik karena teman-teman bisa langsung pakai dengan Zotero gitu. Kalau teman-teman pakai EndNote ya nggak apa-apa, teman-teman bisa dari Research Rapid, dari Insightful, dari Open Knowledge Map, dari Elicit, teman-teman masih bisa download apa namanya reference-nya gitu secara manual, diekspor entah dalam BibTeX atau RIS, nanti kemudian diekspor manual. Itu juga boleh. Tetapi sekali lagi Research Rapid itu punya plus di sini, langsung ke Zotero gitu ya. Um, detail penggunaan masing-masing masing-masing websitenya akan saya bahas di video terpisah, tetapi sama seperti uh, Research Rapid, sama seperti Insightful, sama seperti Connect Papers dan Leadmaps, 4 website ini tugasnya more or less membuat jejaring informasi tentang paper gitu, koneksi satu jurnal ilmiah dengan jurnal ilmiah yang lain gitu. Saya tunjukkan yang di Research Rapid dulu. Kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi ada jejaring gitu. Research Rapid dan Insightful mereka punya punya nilai tambah masing-masing gitu. Kalau di Research Rapid nilai plus yang dominan adalah dia nyambung dengan Zotero. Tapi kalau nilai plusnya di Insightful, dia punya misalkan saya pakai paper yang sama ya, paper saya tadi apa? Saya pakai papernya si Suwantep kalau tidak salah. Judulnya pakai ini, Integration of, sebentar, ada, kita pakai judulnya saja. Kita copy judulnya, kita pindahkan ke Insightful. Insightful itu nilai plusnya ada di fitur tambahannya yang ini. Saya tunjukkan secara secara sekilas cepat gitu ya. Fungsinya sama. Jadi fungsinya sama. Kalau di Research Rapid dia bikin jejaring seperti ini. Kemudian kalau di Insightful dia juga akan membuatkan hal yang sama gitu, more or less. Bentar, saya tunjukkan di Insightful. Nah, sama. Mirip-mirip gitu. Dia akan bikin apa namanya, akan bikin hal yang hampir sama gitu, bikin jejaring koneksi antara satu jurnal dengan jurnal lain, dan dari sini kita bisa lihat tuh sebaran-sebaran topiknya, dan kita bisa mulai 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 ngomong, oh ada ruang-ruang di mana ini belum terjamah ini, entah metodenya, entah entah participants-nya, entah metodologi, entah pendekatan gitu, ada research gap yang mungkin bisa kita temukan. Nah, bedanya dengan Research Rapid, kalau kalau Insightful dia punya informasi ini. Similar papers, enak banget, menarik banget. Jadi kalau teman-teman lagi bete nih, kok nggak ketemu research grab-nya ini, pindah ke Insightful bisa, karena ada similar papers yang dibahas. Ya teman-teman bisa lihat tuh, oh dari paper yang aku tadi masukkan kata kuncinya ternyata ada banyak paper yang sama nih. Nah, dari situ kita bisa lihat trennya dan polanya seperti apa. Ada similar papers, ada most important papers in the graph, ada top 100 authors gitu, paper-paper yang diterbitkan oleh top 100 authors, ada most important recent papers as well. Jadi ada banyak banyak informasi tambahan yang bisa kita gunakan untuk mulai menganalisa research gap.
dalam proses penelitian kita. Itu satu poin tambahan penting di Insightful. Poin tambahan yang lain adalah di Insightful itu ada fasilitas Literature Connector. Saya klik. Nah, di Literature Connector ini berguna bagi teman-teman yang apa namanya, bukan mendalami ya, bukan berurusan ya, tapi bisa apa, sedang bergulat di interdisciplinary studies gitu. Jadi ada 2 paper yang teman-teman cari dapat, terus kaitannya apa ya? Nah, Insightful itu punya fasilitas ini, Literature Connector. 2 jurnal dari 2 bidang yang berbeda, kemudian kita lihat, oh sambungannya apa sih? Nyambung, ngomong topiknya sama gitu, tapi dalam 2 disiplin yang berbeda misalkan. Nah, itu bisa bisa kita lihat bagaimana satu karya ilmiah itu nyambung dengan karya ilmiah yang lain. Di sini nilai plusnya gitu. Jadi kalau teman-teman di program studi yang apa namanya lintas disiplin, Insightful terutama di feature ini akan sangat banyak membantu. Gitu, more or less. Jadi kalau saya boleh bilang sih, saya memang promosinya Research Rabbit sama sama Insightful ya. Selain gratis, fiturnya akan sangat enak. Research Rabbit nyambung ke Zotero, Insightful dengan begitu banyak fitur-fitur yang membantu kita sebenarnya untuk mulai mengidentifikasi research gap. Connected Paper sama Lead Maps karena berbayar gitu, jadi kadang-kadang saya list tapi tidak begitu saya bahas gitu, saya tawarkan kepada teman-teman. Oke, step pertama sudah, step kedua sudah. Nah, step ketiga. Habis dari situ, jangan lupa disimpan, di-save, dan di-cluster ke reference manager yang teman-teman gunakan. Mendeley boleh, Jabref boleh, EndNote boleh, Zotero boleh, terserah. Tetapi dengan clustering references yang teman-teman cari di step 1 dan step 2, teman-teman sudah mulai perjalanan teman-teman untuk mengidentifikasi. Oh, ternyata dari paper-paper ini ada ruang-ruang kosong untuk research gap. Dari situ kita bisa mulai mengidentifikasi. Tidak ada cara lain sebenarnya yang tidak ada shortcut atau mau bypassing gitu, nggak ada. Tetapi kalau teman-teman mau, ada satu website lagi yang teman-teman bisa pakai yang kemarin saya bahas di video sebelumnya juga. Jadi setelah kita dapetin semua papernya tadi, kita simpan di reference manager, teman-teman pakai Scholarcy, www.scholarcy.com untuk apa namanya, untuk membuat summary dari jurnal-jurnal yang sudah teman-teman dapatkan dan teman-teman simpan di reference manager. Kalau teman-teman berlangganan Scholarcy, www.scholarcy.com, dan teman-teman langganan, ada per bulan, ada per tahun gitu, teman-teman akan dapat full features dari Scholarcy karena dia bisa membuat summary jurnal dalam bentuk flashcard dan bisa di download dan bisa langsung diekspor ke reference manager kita. Itu nilai plus dari Scholarcy. Memang harus bayar, tetapi di salah satu informasi yang Scholarcy breakdown gitu, kalau jurnalnya ada section limitasi gitu, limitation, dia akan membuat informasi itu. Jadi sekilas kita bisa langsung melihat papernya ngomong apa gitu lewat Scholarcy. Jadi kita bisa melihat summary-nya, dan di lewat summary itu kita bisa, oh ini bahas ini, berarti tidak bahas itu bisa saya bahas gitu. Research gap. Nah, gitu. Tetapi sayangnya memang Scholarcy bayar gitu, berlangganan dan agak agak mahal. Saya lupa, teman-teman bisa bisa cek sendiri di websitenya www.scholarcy.com gitu ya. Itu bisa digunakan untuk melengkapi 3 step yang kita bahas di video ini. Itu more or less. Penggunaan Zotero dan Research Rabbit akan saya bahas di video yang lain. Tetapi saya juga tidak ingin ngomong teman-teman harus pakai Zotero atau pakai EndNote gitu. Saya pakai EndNote karena kampus saya pakai EndNote gitu, tempat studi lanjut saya pakai EndNote, saya pakai EndNote. Zotero karena saya pakai Research Rabbit. Sementara sementara Mendeley tidak begitu saya pakai gitu. Saya download, sudah ada di komputer saya. Jabref juga sudah ada di komputer saya, tapi tidak begitu sering saya pakai gitu karena kebanyakan reference manager gitu malah pusing gitu. Jadi saya memang hanya fokus memakai 2 saja, EndNote sama Zotero, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membantu saya compiling whole references dan membantu saya dalam proses penulisan
um, disertasi juga gitu. Oh, plus ngomong-ngomong Zotero punya fasilitas editor gitu. Nanti kita bahas di video berikutnya. Tapi ada banyak alasan juga kenapa saya akhirnya milih Zotero gitu daripada Mendeley atau Jabref. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita boleh ringkas gitu ya. Kalau kita boleh ringkas, sekali lagi ini strategi yang saya coba tawarkan gitu ya. 3 step untuk mencari jurnal ilmiah dan mengidentifikasi research gap di antara jurnal-jurnal itu melalui website berbantuan artificial intelligence gitu. Step 1, Kailisite, Open Knowledge Map, dapatkan papernya, pindah ke step 2, masukkan paper-paper yang kita dapatkan ke Research Rapid atau Insightful, kita lihat sebaran koneksi jurnal ilmiah yang lain, kita lihat mana saja sudah dibahas secara konteks, secara metodologi, secara apapun gitu, aspek-aspek apa yang sudah dibahas, aspek apa yang belum dibahas, kita notes, berarti ada research gap yang kita bisa temukan. Habis itu, clustering the whole references atau teman-teman kumpulkan dari step 1 dan step 2 di reference manager, dibagi menjadi kolom-kolom tertentu, folder-folder tertentu yang nanti memudahkan kita untuk ngecek lagi, memastikan lagi apakah kecurigaan kita tentang research gap di step 1 dan step 2 itu terkonfirmasi lewat rereading gitu ya, jurnal-jurnal yang kita sudah masukkan di uh, reference manager yang kita gunakan. So, morals itu teman-teman, saya masih punya ide lagi sebenarnya untuk membuat video. Ada Research Rapid sama Zotero, sama membandingkan antara Research Rapid dan Insightful gitu. Tapi semoga waktunya nyampe, akan kita bahas di video berikutnya gitu. Morales, itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang mohon maaf, masih amatir, masih coba-coba. Tetapi paling tidak ini salah satu cara saya untuk menerjemahkan good practices yang selama ini saya pakai gitu. Ketika saya bertemu dengan website-website yang bermesin artificial intelligence ini gitu. More or less ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.